Timnas Maroko memberikan kejutan yang luar biasa di Piala Dunia 2022. Mereka menaklukkan Portugal yang di dalamnya ada mega bintang Cristiano Ronaldo. Kemenangan 1-0 atas Portugal adalah kemenangan berharga. Sebab karena itu, pasukan Singa Atlas bisa melenggang ke semifinal. Usai menghajar sang juara Euro 2016, Maroko akan menghadapi juara bertahan Piala Dunia Prancis di babak semifinal. Duel antara Maroko dan Prancis di semifinal Piala Dunia 2022 menjadi sangat menarik. Selain memiliki latar belakang yang sama, yakni didominasi pemain keturunan, duel antara Prancis dan Maroko akan menampilkan pertarungan tiada akhir antara kedua punggawa PSG, yakni Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi. Siapakah yang akan terakhir tertawa? Menariknya, laga yang insya Allah akan berlangsung di Stadion Al Bayt nanti merupakan pertemuan pertama kedua negara di kompetisi resmi. Dilansir Telegraph, di luar kompetisi resmi seperti Piala Dunia, kedua tim tercatat pernah berhadapan sebanyak 11 kali di ajang uji coba. Statistiknya cukup mencolok dengan Maroko hanya mampu menang 1 kali dan Prancis sudah memenangkan duel sebanyak 7 kali. 3 pertandingan sisanya berakhir imbang. Kedua tim terakhir bertemu sudah sangat lama, yaitu tahun 2007. Ketika itu Maroko berhasil menangani Prancis dengan menahan imbang 2-2 dalam laga persahabatan. Meski secara statistik kalah, skuad Maroko yang akan kembali menghadapi Prancis di Piala Dunia 2022 bukanlah tim yang sama dengan 15 tahun yang lalu. The Lion of Atlas datang dengan kekuatan baru. Mereka telah berevolusi. Salah satu evolusi yang paling terlihat adalah soal materi pemain Timnas Maroko. Dalam beberapa tahun terakhir, tim yang pernah dikalahkan Timnas Indonesia pada ajang Islamic Solidarity Games pada tahun 2013 itu telah berbenah. Maroko memanggil bakat-bakat terbaik yang tersebar di berbagai belahan dunia, tak terkecuali dari Prancis. Di Piala Dunia 2022 kali ini, Sporting News mewartakan kalau 14 dari 26 skuad yang dibawa Walid Regragui merupakan pemain yang lahir di luar Maroko. Hal itu menjadikan Maroko sebagai tim diaspora terbesar di turnamen ini. Bahkan sang pelatih Walid Regragui bukan kelahiran Maroko, melainkan Prancis. Dari penjaga gawang, Bono merupakan pemain kelahiran Kanada. Achraf Hakimi lahir di Spanyol dan kemarin memulangkan negara kelahirannya itu melalui sepakan penaltinya. Lalu ada Sofyan Amrabat dan Hakim Ziyech yang lahir di Belanda. Mereka semua dipanggil untuk membela Maroko. Hal itu memberikan campuran pemain lokal dengan pemain yang skill olah bolanya terbentuk di benua lain, sehingga membantu Timnas Maroko menciptakan generasi baru. Hal serupa tapi tak sama juga terjadi di kubu Prancis. Dalam perkembangan sepak bolanya, skuad Les Bleus selalu diwarnai oleh pemain-pemain imigran. Mungkin salah satu yang paling sukses adalah Zinedine Zidane. Dan saat ini ada Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, sampai Ousmane Dembele, pemain yang bukan asli Prancis. Meski kehadiran pemain-pemain dari luar Prancis itu sempat dipandang sebelah mata, nyatanya para imigran yang menjadi tulang punggung Timnas Prancis hingga kini. Contohnya saja ketika Prancis menjuarai Piala Dunia 2018, 15 pemain dalam skuad tersebut lahir dari keluarga imigran. Secara head-to-head, Les Bleus boleh unggul atas Singa Atlas. Namun apabila yang dijadikan indikator perbandingan adalah performa mereka di ajang Piala Dunia 2022, Maroko asuhan Walid Regragui lebih baik daripada skuad asuhan Didier Deschamps. Menurut A-Score, dalam 5 pertandingan yang sudah dimainkan oleh masing-masing tim, statistik Maroko masih unggul dengan belum menelan satu pun kekalahan. Sedangkan Prancis sudah menerima 1 kekalahan atas Timnas Tunisia di babak penyisihan grup D. Meskipun di laga itu yang turun bukan skuad utama, tapi kekalahan tetap dihitung kekalahan. Masih ada statistik lain yang membuat tim Singa Atlas unggul dari ayam jantan.
Meski sudah menghadapi tim raksasa macam Spanyol dan Portugal, Maroko jadi satu-satunya tim yang belum pernah dibobol oleh pemain lawan. Satu-satunya gol yang bersarang di gawang Yasin Bono adalah gol bunuh diri pemain Maroko sendiri, Nayef Aguerd, kala menghadapi Kanada di babak penyisihan grup F. Sedangkan timnas Prancis sudah kebobolan 5 gol dari 5 pertandingan. Meski demikian, nyatanya Prancis tetap superior dalam produktivitas gol. Les Bleus bahkan sudah mencetak 11 gol dalam 5 pertandingan. Sedangkan Maroko hanya mampu mencetak 5 gol saja. Dari total jumlah gol yang dicetak Prancis, 5 diantaranya lahir dari kaki pemain 23 tahun Kylian Mbappe. Maka dari itu penyerang Paris Saint-Germain ini memiliki peran vital di skuad Prancis. Timnas Maroko harus mewaspadai pergerakan mantan punggawa AS Monaco tersebut. Jika ingin menang dan melaju ke partai puncak, timnas Maroko harus bisa menghentikan laju Kylian Mbappe. Dan tampaknya Walid sudah menyiapkan obat penawar untuk meredam kekuatan Kylian Mbappe di sisi kanan. Taktik dan susunan pemain yang dipilih Walid akan sangat menentukan. Sisi kanan harus diperkuat. Di posisi ini Walid sudah pasti akan mengandalkan Achraf Hakimi. Terlebih sang pemain juga bermain di klub yang sama dengan Mbappe. Jadi Walid akan mengandalkan Hakimi yang sudah paham betul bagaimana gaya bermain Kylian Mbappe. Selain itu Hakimi akan dibantu oleh Sofyan Amrabat yang tampil solid dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia diprediksi akan bekerja lebih ekstra untuk meredam lini tengah Prancis sekaligus mengcover Hakimi apabila sang pemain naik membantu lini serang. Mungkin Amrabat harus mengeluarkan jurus 1000 bayangannya lagi, seperti saat menghadapi timnas Spanyol. Hal serupa juga sudah dilakukan Inggris di babak perempat final kemarin. Strategi tersebut bisa dibilang berhasil karena Mbappe tak mampu bergerak bebas di area pertahanan Inggris. Namun Southgate lupa bahwa Prancis bukan hanya soal Mbappe. Deschamps masih memiliki pemain andalan lain macam Oliver Giroud dan Antoine Griezmann. Jika Mbappe terkunci, Giroud dan Griezmann dipercaya untuk memecah kebuntuan. Giroud akan menjadi target man, sedangkan Griezmann dengan peran barunya di lini tengah bisa membongkar garis pertahanan rendah yang diusung oleh timnas Maroko. Ia sudah mencatatkan 3 assist dari 5 pertandingan Piala Dunia 2022. Lantas siapa yang akan menang dan mengamankan 1 tiket ke partai puncak? Cukup sulit menebak siapa yang akan memenangkan duel antara tim yang sedang ingin mempertahankan gelar juara dengan tim yang dijuluki The Giant Killer ini. Terlebih Piala Dunia 2022 dianggap sebagai kompetisi yang sangat sulit untuk diprediksi. Statistik dan peta kekuatan di atas kertas hanyalah sebuah data. Bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi selama peluit panjang belum dibunyikan. Jika Dewi Fortuna masih berpihak pada Maroko dan kutukan juara bertahan masih berlaku, bukan tidak mungkin Maroko akan kembali memberi kejutan. 3 bulan jelang Piala Dunia 2022, prahara terjadi di timnas Maroko. Pelatih mereka, Fahid Halilhodzic, dipecat meski berhasil meloloskan Maroko ke Piala Dunia Qatar 2022. Pemecatan semacam itu adalah yang ketiga kalinya dalam karir Fahid Halilhodzic. Sebelumnya, ia dipecat Pantai Gading dan Jepang tepat sebelum Piala Dunia 2010 dan Piala Dunia 2018. Alasan pemecatannya juga sama.
konflik dengan presiden federasi, serta membuat kontroversi dengan menyingkirkan pemain bintang. Dalam kasus Maroko, Halil Hodzic membuat Ziyech pensiun dini. Pasca pemecatan tersebut, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menunjuk Walid Regragui sebagai pelatih anyar The Atlas Lions dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Sebuah nama yang tidak populer di kalangan internasional. Tetapi, Regragui adalah pelatih lokal terbaik yang saat ini dimiliki Maroko. 3 bulan sebelum ditunjuk sebagai pelatih timnas Maroko, Walid Regragui baru saja mengantar Wydad SC menjuarai Liga Champions Afrika ketiga mereka dalam sejarah. Regragui juga merupakan pelatih Maroko kedua yang berhasil menjuarai Liga Champions Afrika. Kedatangan pelatih berusia 47 tahun itu juga disambut positif oleh para pendukung The Atlas Lions. Pasalnya, Walid Regragui menyampaikan bahwa dirinya sangat terbuka untuk kembali memanggil beberapa bintang timnas Maroko yang sempat terbuang. Janji tersebut dibayar lunas. Meski tak banyak merombak susunan pemain, tetapi kehadiran Regragui sebagai pelatih The Atlas Lions berhasil memulangkan Hakim Ziyech dan Noussair Mazraoui. Sebelumnya, 2 pemain bintang tersebut terlibat tindakan indisipliner dengan mantan pelatih Fahid Halil Hodzic. Selain Ziyech dan Mazraoui, Regragui juga memanggil kembali striker senior Abderrazak Hamdallah. Sebelumnya pada November 2019, Hamdallah pernah menyatakan pensiun dari tim nasional setelah tak lagi dipanggil oleh Fahid Halil Hodzic. Hamdallah yang punya catatan 6 gol bersama Maroko adalah salah satu striker tersubur dalam sejarah Liga Pro Saudi. Pemanggilan kembali para pemain bintang itulah yang memberi Maroko harapan untuk dapat bersaing dengan Belgia, Kroasia, dan Kanada di grup F Piala Dunia 2022. Benar saja, yang terjadi kemudian, kehadiran Walid Regragui sebagai nahkoda baru menjadi berkah bagi The Atlas Lions. Di laga pertama, Maroko berhasil menahan finalis Piala Dunia 2018 Kroasia dengan skor 0-0. Kemenangan spektakuler kemudian mereka raih di pertandingan kedua saat berhadapan dengan generasi emas Belgia. Berawal dari tendangan bebas Abdelhamid Sabiri dari sudut sempit, Maroko berhasil unggul 1-0 lewat kapten Romain Saiz di menit ke-73. Maroko berhasil menggandakan keunggulan mereka di menit kedua babak injury time lewat sepakan Zakaria Abouhlal yang berhasil menyelesaikan asis dari Hakim Ziyech. Skor 2-0 jadi penutup laga sekaligus membuat The Atlas Lions memetik 3 poin pertamanya. Sebuah kemenangan dramatis yang membuat Stadion Al Thumama di Doha bergemuruh, sekaligus membuat kerusuhan pecah di kota Brussels akibat para pendukung Belgia yang tak terima kalah. Hanya butuh 1 poin untuk memastikan tempat di fase gugur, anak asuh Walid Regragui berhasil menyapu pertandingan babak grup dengan mengandaskan perlawanan Kanada dengan skor tipis 2-1. Gol-gol Maroko di laga tersebut dicetak oleh Hakim Ziyech dan Youssef En-Nesyri di babak pertama. Kemenangan atas Kanada membuat Maroko mengakhiri babak grup dengan catatan tak terkalahkan sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar sebagai juara grup F. Maroko adalah tim Afrika pertama yang menjuarai grup setelah Nigeria di Piala Dunia 1998. Hasil yang diraih anak asuh Walid Regragui di Qatar 2022 jadi pencapaian tertinggi The Atlas Lions di Piala Dunia, sekaligus melampaui generasi emas Maroko di Meksiko 1986. Kala itu, Maroko juga berhasil memuncaki grup F dengan raihan 4 poin sebelum langkah mereka dihentikan Jerman Barat di babak 16 besar. Keluarnya Maroko sebagai juara grup F di Piala Dunia 2022 sebetulnya adalah sebuah kejutan. Berdasarkan perhitungan Opta, peluang Maroko untuk keluar sebagai juara grup hanya sebesar 9,8% saja. Sementara peluang mereka untuk lolos ke babak 16 besar hanya sebesar 29,3%. Opta lebih memprediksi Belgia dan Kroasia sebagai juara
dan runner-up grup F. Bahkan dari itu, tak berlebihan jika menyebut Walid Regragui sebagai berkah sekaligus pahlawan Maroko di Piala Dunia 2022. Regragui berhasil memperbaiki celah yang ditinggalkan Fahid Halilhodzic dan membuat The Atlas Lions bermain lebih efektif. Yang terpenting lagi, Regragui berhasil menyatukan tim dan membawa stabilitas ke ruang ganti pemain, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan tim yang tak terlihat di era Halilhodzic. The Atlas Lions juga dibuatnya bermain dengan antusiasme dan semangat juang tinggi. Hebatnya, Regragui melakukan hal itu dalam waktu yang sangat singkat. Keberhasilan Maroko lolos ke babak 16 besar tak hanya dirayakan oleh para pendukungnya. Kemenangan Maroko juga berarti kemenangan bagi dunia Arab dan umat Islam. Di turnamen yang digelar di Timur Tengah itu, Maroko jadi negara muslim kedua setelah Senegal yang lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022. Sebagai informasi, negara di Afrika Utara dengan ibu kota Rabat itu 99% populasinya beragama Islam. Maroko dan tim nasionalnya juga menunjukkan jati diri Islam mereka di sepanjang gelaran Piala Dunia 2022. Setelah mencetak gol dan meraih kemenangan, para pemain Maroko selalu bersujud syukur. Pemandangan indah juga ditunjukkan salah satu bintang mereka, Achraf Hakimi, yang memeluk dan mencium sang ibu usai meraih kemenangan atas Belgia. Nama Zakaria Abouhlal juga mendadak viral usai jadi pencetak gol kedua Maroko di laga versus Belgia. Penyerang muda Toulouse FC berusia 22 tahun yang lahir di kota Rotterdam itu ternyata adalah seorang penghafal Al-Quran dan seorang qori dengan suara merdu. Postingan dari akun Twitter Culture of Islam juga mengungkap kalau Abouhlal kerap dipilih sebagai imam sholat dan khotib Jumat. Di sisi lain, para pendukung The Atlas Lions juga memperlihatkan dukungan mereka kepada Palestina lewat bendera dan nyanyian khusus yang mereka ciptakan. Solidaritas kepada Palestina juga ditunjukkan para penggawa timnas Maroko yang membawa bendera Palestina saat merayakan kelolosan mereka ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Kini, Maroko jadi salah satu tim yang banjir dukungan. Dunia Arab dan Muslim kabarnya telah beralih mendukung Maroko setelah kekalahan Arab Saudi di babak grup. Dukungan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Walid Regragui kala berjumpa dengan Spanyol di babak 16 besar. Head to head berpihak kepada Spanyol dengan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Namun seperti yang sudah The Atlas Lions tunjukkan, tak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Pun Walid Regragui juga tidak memandang pertemuan dengan Spanyol sebagai sebuah laga yang patut ditakuti. Bahkan Regragui berani bermimpi untuk membawa Maroko juara Piala Dunia 2022.
rahmatullah ya Radu'ablah atu